malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Family Bible Reading Journey. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga 15. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang memampukan kami untuk melewati pagi hari, siang hari, sore hari hingga malam ini Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami isi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudaraku, pembacaan kita diambil dari 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-1 hingga ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Kebun anggur Nabot. Sesudah terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yezreel mempunyai kebun anggur di Yezreel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yezreel itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yezreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yezreel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskannya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati."
Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Di sini kita bisa melihat betapa jahatnya Isabel. Dan itu karena ia tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Baiklah kita terus setia kepada Tuhan dan terus memberikan kebaikan kepada setiap orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh semena-mena terhadap sesama kami. Kami harus membantu sesama kami, mengasihi sesama kami, seperti Engkau yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami boleh menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, dan kami terus dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sekian pembacaan Alkitab pada malam ini. Sampai jumpa pada esok malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.